Teratai darah, lepaskan tubuh itu. Orang tua ini tidak akan membunuhmu. Kau bajingan tua, memintaku melepaskan tubuh suci kuno ras manusia. Putuskan sendiri 3000 sulur teratai itu. Apa? Setelah jiwa pedang ditarik keluar, kau tidak berdaya menghadapi 3000 sulur teratai milikku. HMPH, ritual pedang kuno. Sudah jam segini, kau belum juga menyerahkan pedang. Kalau begitu, kau tidak akan bisa melindungi tubuh suci ini. Hanya tubuh suci kuno ras manusia di alam Void Refining bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Sosoknya mundur beberapa meter seperti awan merah. Untung saja aku tidak membiarkan yang baru. Pemegang pedang menyatu dengannya. Jika dibiarkan kelak kelas suku iblisku akan dalam bahaya. Kelas iblisku akan dalam bahaya. Tuan pedang, cepatlah pergi. Kini tubuh suci telah hancur. Tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Senior, tidak ikut pergi. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi. Tuan pedang, ingat 3 hal. Segera cari tubuh fisik. Jejaki jalan kultivasi. Sebelum alam yayasan, Tuan pedang tidak dapat mengendalikan jiwa pedang di dalam tubuh. Jika ada bencana besar, jiwa pedang akan melindungimu. Sebelum Tuan pedang memiliki kekuatan yang sangat kuat, ingatlah untuk tidak mengekspos identitasmu sebagai pemegang pedang. Itu adalah hasil terbaik. Orang tua itu, hari ini, keturunan kalian, para pemegang pedang, akan berakhir di sini. Rubah tua, kau sudah lama mewariskan pedang. Namun kau masih memaksaku menghancurkan tubuh suci purba ras manusia itu. Sungguh terkutuk, kau takkan bisa kabur. Tuan pedang, cepatlah pergi. Jika aku bisa hidup, suatu hari nanti, aku pasti akan membalaskan dendam ini untukmu. Sudah kubilang kau takkan bisa kabur. Hanya sebuah formasi teleportasi. Kuharap tak bisa membuatmu berhasil. Tuan muda, dia tidak mati juga. Aku bukan dalam keadaan jiwa lagi. Aku sekarang berada di dalam tubuh. Dan lagi, seluruh tubuhku tidak patuh. Benar-benar keluar dari sarang harimau. Lalu masuk ke sarang serigala. Ingin hidup saja asteris-asteris begitu sulit. Ini, orang mati menghadap ke atas. Aku akan memijat Tuan muda dulu, agar di jalan menuju akhirat. Tuan muda, bagaimana menurutmu ilmu pedangku? Harus dicuci. Tuan muda, apakah aku harus mencuci atau hidup? Kau tidak akan bisa melihatnya. Lengan lainnya, aku akan memberimu dua pilihan. Sekarang aku tidak akan membunuhmu. Terus bunuh aku. Aku akan mencincangmu menjadi isian. Aku pilih yang pertama. Aku akan segera pergi. Tolong jangan bunuh aku. Roh pedang telah keluar. Artinya, apa yang baru saja terjadi sudah mengancam hidupku, yaitu jiwaku dengan tubuh ini sudah menyatu. Aku seorang mahasiswa Feng Shui dari Xinhua, hanya memprediksi Feng Shui untuk seseorang. Tidak seharusnya mempermainkanku seperti ini. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa, hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Untungnya di dalam tubuhku ada senjata ilahi yang tiada taraf. Meskipun sekarang sedang cooldown, tapi menurut perkataan orang tua itu, selama aku mencapai alam yayasan, seharusnya aku bisa menggunakannya. Selama aku bisa berkultivasi, pasti akan ada kekuatan untuk melindungi diri. Alasan tubuh asli datang ke sini adalah karena keluarga di Sai Feng Zhu menilai fisik tubuh asli sebagai 10 keadaan sempurna. Jadi tubuhku saat ini tidak bisa berkultivasi. Tidak bisa berkultivasi di dunia kultivasi. Membiarkanku menyeberang untuk menjadi anjing kampung. Tuan muda sudah bangun. Kako, cepat laporkan ke ketua pavilion. Tuan muda, kau sudah bangun. Minumlah obatnya dulu. Peri King Luan tiba. Kau punya terlalu banyak luka. Meskipun tidak ada yang fatal, tetapi banyak luka yang mengenai titik akupuntur. Jika bukan karena murid pavilion menemukannya lebih awal, kau akan mati kehabisan darah. Sudah diberikan obat terbaik pavilion. Dalam 2 hari kau bisa turun dari ranjang. Sakit sekali. Tadi kekuatan spiritualnya membangkitkan pedang di dalam tubuh. Pria berjubah hitam itu menusuk banyak titik akupunturnya dengan belati. Tak disangka, malah mendapatkan berkah tersembunyi, pedang langit Huangji di dalam tubuh. Untuk berakar di tubuh ini, sedang membentuk kembali semua titik akupuntur yang rusak ini. Sepenuhnya, titik akupuntur spiritual kultivator terbagi menjadi angin, petir api tanah kayu air 6 jenis. Sesuai dengan kultivator 6 elemen, masing-masing mengolah 1 elemen. Titik akupuntur semuanya tertutup, akar spiritual tidak masuk, energi spiritual tidak dapat berkumpul di laut
hutan spiritual. Adalah tubuh 10 kehancuran. Tidak dapat berkultivasi seumur hidup. Tetapi jika semua titik akupuntur terbuka sepenuhnya, dapat menampung akar spiritual segala sesuatu. Itu adalah fisik yang menentang surga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika berhasil, tubuh 10 kehancuran itu, bukankah akan berubah menjadi tubuh 10 orang suci? Selanjutnya, adalah saatnya menyaksikan keajaiban. Bisa berkultivasi, Tuan Muda, Anda akan pergi keluar. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi ke tempat yang sepi. Aku berencana pergi ke perpustakaan kitab suci. Tuan Muda, mengapa Anda punya selera hari ini datang ke perpustakaan kitab suci? Bocah, saya sedang santai akhir-akhir ini, jadi saya datang ke perpustakaan kitab suci untuk membaca buku. Pergilah, baca lebih banyak buku. Tentu saja bagus. Itu adalah aliran energi spiritual yang lemah. Dia benar-benar bisa berlatih. Dia adalah orang dari sekte atas. Secara terang-terangan dia diinstruksikan sebagai orang biasa. Baru saja mengalami pembunuhan. Sekarang identitasnya sebagai kultivator terungkap. Apakah sekte atas ini menguji sikap pavilion biluan saya? Setelah dikonfirmasi, harus segera dilaporkan kepada ketua pavilion. Sama seperti yang saya pikirkan. Angin, petir, api dan tanah, air, metode dasar untuk 6 atribut akar spiritual. Memang ada aliran energi spiritual di tubuhnya. Hanya saja sangat tipis. Identitas anak ini terlalu istimewa. Baru saja terjadi insiden pembunuhan. Terlepas dari apakah dia dikirim ke pavilion biluan kita sebagai hukuman, dia tetap mewakili wajah sekte atas. Dia telah hidup menyendiri selama 2 tahun terakhir. Namun sekarang dia tiba-tiba bertindak. Di dalamnya, siapa tahu perhitungan apa lagi yang ada. Ketua pavilion, mungkinkah karena alam rahasia Yueni akan dibuka dalam 3 bulan? Pondasi Dao Surgawi, mungkinkah sekte atas ingin kita melatih 1 orang dalam 2 bulan? Seseorang yang baru saja. Tuan Muda, sarapan Anda mau makan telur pitan liao? Hidangan pembuka dingin Qin liao juga harus memilih. Tidak bisakah menginginkan keduanya? Tuan Muda serakah sekali, karena Tuan Muda menginginkan keduanya. Budak ini akan menyajikannya untuk Tuan Muda. Anak kecil yang membuat pilihan. Orang dewasa tentu saja menginginkan semuanya. Benar. Mengapa saya harus memilih? Tidak bisakah saya menginginkan semuanya? Akan menyerap energi spiritual langit dan bumi yang mengandung 6 atribut ke dalam tubuh. Saya sudah bisa melakukannya. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mengedarkan energi spiritual langit dan bumi ini di semua titik akupuntur di seluruh tubuh. Hari terakhir, Jiaji, 3 gerbang. Begitulah. Energi spiritual langit dan bumi bersirkulasi di dalam tubuh. 1 siklus penuh. Xiantian memimpin siklus. Perubahan siklus. Mengubah ketiadaan menjadi raja. Tebing Feiluan. Guru, mungkinkah itu tetua agung keluarga Lin? Bukan dia. Belum. Kualifikasi. Mungkinkah itu dia? Pasti bukan dia. Sama sekali. Tidak mungkin dia. Bahkan jika itu dia, lalu kenapa? Fenomena langit dan bumi kali ini, aku juga punya hasil. Ternyata bisa berhasil. Energi spiritual berputar 1 siklus. 18 titik akupuntur menyerap 6 jenis energi spiritual. Membandingkan dengan latihan teknik lain, hanya 3 titik akupuntur yang menyerap energi spiritual. Apa artinya ini? Kecepatan kultivasi Tuan Muda bukankah 6 kali lipat dari pembudidaya akar tunggal? Aku adalah tubuh 10 kutukan. Memodifikasi tubuh 10 orang suci. Berhasil. Rumah batak kecil yang belum jadi dalam semalam berubah menjadi villa mewah besar. 8 penjuru kekacauan. Yuan Ming juga tidak damai. Pavilion di Luanku di tengah kekacauan ini diberkati oleh surga, umur panjang abadi. Alam rahasia Xuanling di provinsi Yuanning akan segera dibuka. Sekte akan memilih murid berprestasi, bersaing untuk mendapatkan kesempatan mengharumkan nama di Yuanning. Nona, ada urusan. Guru saya Peri Qingwan meminta saya menyampaikan pesan kepada Anda Tuan Muda.
3 hari lagi akan ada pemilihan sekte. Tuan Muda harus pergi. Terima kasih atas bimbingan Anda, Peri. Saya pasti akan hadir. Saya pergi. Saya tidak menyangka ada begitu banyak orang di sekte ini. Secara kasar melihatnya, seharusnya ada ribuan orang. Tuan Muda, di pavilion biluan kami, murid tingkat pemurnian Ki selalu berjumlah sekitar 8.000 orang. Murid tingkat pembentukan yayasan, sekitar 2.000 orang. Bagaimana dengan tingkat yang lebih tinggi? Saya tidak tahu. Alam rahasia Xuanling akan segera dibuka. Yuening menghancurkan Tianqi, menyambut masa kejayaan. Pavilion biluan berdiri di masa kejayaan ini. Dan kalian semua membawa sekteku ke 9 surga. Sehelai demi sehelai sayap. Namun jalan menuju keagungan. Teruslah berjalan dan bertarung. Mereka yang mencapai kebanggaan generasi pasti akan menginjak bahu para pecundang yang tak terhitung jumlahnya. Baru kemudian bisa mencapai puncak. Seleksi alam pavilion biluan secara resmi dimulai. Silakan, Ketua Pavilion. Silakan Tetua Lin duduk. Perincing silakan duduk. Tuan Muda Ye silakan duduk. Sialan kau. Ini sengaja membuatku malu. Diam. Hindari pemilihan besar. Mulai. Babak pertama kompetisi besar pemilihan terbalik sekte. Serang. Mulai. Bangkit. Babak pertama sangat mudah. Setiap peserta menghadapi di dinding cahaya ada sebuah kotak. Semua orang hanya perlu berusaha sebaik mungkin untuk menyerang. Mereka yang menembus dinding cahaya dapat maju ke babak berikutnya. Setiap orang memiliki 3 kesempatan. Kekuatan serangan ini agak kurang. Tuan Muda Lin, bisakah Anda memberi contoh kepada adik-adik? Karena Anda berkata begitu, saya tidak bisa menolak, memperlihatkan keburukan. Lulus. Hanya sebatas ini. Masih saja suka pamer. Lulus. Adalah murid langsung dari ketua sekte saat ini. Kakak senior Yuan. Perhatikan baik-baik. Dia baru saja mendarat. Mengapa tirai cahaya di depan itu pecah? Lulus. Keterampilan ruang atribut angin yang terkandung juga telah meningkat. Penggunaan teknik angin ini cukup baik. Tadi benar-benar membuatku takut setengah mati. Awalnya melihat Lin Zihua dan yang lainnya dengan mudah menghancurkan tirai cahaya. Aku pikir itu tidak sulit. Tetapi kemudian banyak kultivator gagal dan babak kedua kompetisi besar. Bertahan. Mulai. Babak kedua, menguji kemampuan pertahanan semua orang. Setelah siap, semua orang bisa menyalurkan satu kekuatan spiritual ke dalam lubang yang mereka hadapi. Saat itu mereka akan menerima serangan balik dari dalam lubang. Penyerang berikutnya akan dianggap lulus. Terakhir perhatikan satu hal. Dalam penilaian babak ini, tidak boleh menghindar. Mereka yang menghindar akan dianggap mengundurkan diri. Ketua, babak ini, apakah juga 3 kali kesempatan? Babak ini, hanya ada 1 kesempatan. Jika kau tidak bisa menahannya, kau pasti akan terluka parah. Tidak perlu 2 kesempatan tersisa. Kalau begitu biarkan aku yang menguji kekuatannya untuk kalian semua. Sangat kuat. Memang benar bahwa Yun Han berada di jalan angin. Bakatnya luar biasa. Kakak Yuan memang hebat. Selamat kepada para murid yang masih berada di arena. Selanjutnya adalah putaran ketiga. Kalian ber-18 orang di arena. Semuanya bisa memilih di dalam arena besar. Seorang kakak laki-laki atau tetua untuk mencoba jurus denganmu. Dan apakah kau bisa lolos? Tergantung pada orang yang kau pilih. Mari kita mulai. Tuan Liang, bisakah Anda memberikan sedikit bimbingan tentang makna yang terkandung? Ketua Agung, menurutku anak-anak ini tidak perlu lagi. Beberapa metode telah terungkap lebih awal. Itu belum tentu hal yang baik. Bagaimana menurut Anda, Tuan Liang, kali ini Anda yang memimpin kompetisi besar. Sebagian besar akan Anda tangani. Anda yang akan memutuskan. Baiklah, kalau begitu saya akan mewakili kakak perempuan saya, Yuan Yunhan Lin Zihua Bairong. Tidak perlu lagi memilih guru untuk membimbing Anda. Sisa orang, silakan pilih sendiri. Kakak senior atau senior akan turun tangan untuk membimbing. Murid Zhang Lin memohon bimbingan. Tamu kehormatan sekte Tuan Ye turunlah untuk memberi petunjuk. Zhang Lin kan, bagaimana jika aku Peri ini memberimu petunjuk? Terima kasih Peri. Maafkan Junior, aku hanya ingin merasakan kehebatan Tuan Ye. Bagus sekali, berani sekali. Jika aku tidak turun, apakah itu tidak boleh? Tuan Ye, meskipun Anda adalah tamu kehormatan sekte, Anda tetap harus mematuhi beberapa aturan sekte.
Begini saja, turunlah tapi aku bisa mengikuti perkataan Ketua Agung. Mulai bicara lebih dulu, langsung saja biarkan dia lolos. Selesai begitu saja, paling buruk pun hanya rugi sedikit. Biarkan orang ini mendapatkan kembali sedikit muka. Hanya kehilangan sedikit muka. Zhang Lin, aku tadi di podium penonton. Melihat penampilanmu saat terpilih. Meskipun tidak bisa dibilang sangat berbakat dan luar biasa. Namun juga cukup standar. Aku harap setelah kau mewakili sekte masuk ke alam rahasia. Dapatkan harta karun untuk sekte. Jangan sampai merusak reputasi sekte. Tamu kehormatan kita ini cukup lugas. Artinya tidak bertarung. Langsung lolos begitu saja. Memang cerdik. Tahu dia pasti bukan lawan Zhang Lin. Terbuka dan mendahului. Bagaimana? Harus bertindak. Tidak perlu bertindak. Tuan muda Ye, bagaimana kalau berlutut? Hanya barang yang menjadi anjing orang lain. Karena kau bersikeras meminta bimbingan. Tamu kehormatan ini tidak bisa menolak berkali-kali. Akan kuuji kau sedikit. Terima kasih atas kesediaanmu tamu kehormatan. Alam roh, tamu kehormatan Ye mohon bimbingannya. Karakter kan, peluru air, tingkat menengah alam pemurnian Ki. Hanya dalam sebulan, dari manusia biasa hingga tingkat menengah alam pemurnian Ki. Metode sekte atas sungguh luar biasa. Tadi dengan kultivasi tingkat menengah alam pemurnian Ki, menggunakan teknik tanah dan batu. Ternyata mudah dipatahkan. Bukankah intelijen mengatakan dia baru di tahap awal Ki refining? Tersembunyi begitu dalam, tapi syukurlah, intelijen tentang teknik kultivasinya tidak salah. Dia memang kultivator air, HMPH, kultivator air secara alami dikalahkan oleh kultivator tanah. Bahkan di tingkat yang sama, kamu bukan tandinganku. Lagi pula aku satu tingkat lebih tinggi darimu. Kultivator tanah mengalahkan kultivator air. Ini adalah jalan 5 elemen yang saling mengalahkan. Hahaha, ini juga tidak ada gunanya. Bagaimana cara bertarung jika sudah dekat? Sepertinya, aku hanya bisa mengujimu. Pertarungan jarak dekat kultivator air melawan kultivator tanah. Sama sekali tidak ada peluang menang. Situasi sudah diputuskan. Selanjutnya, tinggal menunggu Zhang Lin melakukan kesalahan. Selamat tinggal. Ada apa ini? Perasaan ini, kenapa rasanya seperti memukul kapas? Berputar dengan lancar sesuai keinginan. Kekuatan dan kelembutan bersatu. Warisan sekte besar. Memang tidak terlihat kedalamannya. Kau ini, gerakan apa? Tai Chi, gerakan awan. Zhang Lin, cukup sampai di sini. Tadi telapak tangan yang diberikan tetamu kehormat Ye di punggungmu. Jika dilakukan dengan kekuatan penuh, saat ini kau pasti sudah terluka parah. Tetamu kehormat Ye tidak lebih dari ini. Pukulan lembut gadis kecil ini sama sekali tidak menyakitiku. Atribut air tidak bisa menembus pertahanan tanah dan batunya. Menurut prinsip 5 elemen yang saling mengalahkan, harus menggunakan atribut kayu. Jika gerakan tangan awan tidak bisa membukanya, maka gunakan cara lain. Tuan tamu kehormatan, untuk apa melarikan diri? Tidak ada tetua yang turun tangan untuk mengajari kami cara melarikan diri. Tuan tamu Ye memang punya ide unik. 8 ekstrim, buka pintu angkat tangan. Harimau buas mendaki gunung, tangan melilit kecil. Anak ini tidak boleh diganggu sembarangan. Tapi aku harus menguasai pavilion Diwan. Masuk ke sekte atas. Bahkan kedua set tinju ini. Jika aku yang menggunakannya, di dalam inti emas itu, pertarungan jarak dekat akan sulit menemukan lawan. Memang benar, tubuhku ini menggunakan tinju 8 ekstrim secara paksa untuk menyerang. Sama sekali tidak tahan antara kultivator dan orang biasa. Benar-benar perbedaan langit dan bumi. Tamu kehormatan, tidak lebih dari ini. Bukankah masih belum bisa sepenuhnya menembus pertahananku? Benarkah? Kau, siapakah dirimu? Tukak Hahan, Guanin Latin Tai Bem Sim, De Bol Po, Sin Suton Chidim Cho De Mot Chieu Chui Chung, Antin Dei Bao Chua Hahan Hong Nai Di Foi De, De Sehap Chet Di Tam Gadi, Ngok Tehata, Hansuk, Ngok Tehata Nai Labi Tuat Tu Te Chua Tong Mon, Jem Dung Len Dong Mon, Mot Ti Titrin, Tin Kuyet Chua Ngui Titrin Sehoa Faulin LCD Di Po Foi Kedit. Tai Trung Lao, Truong Lem Len Hok Chem Tuan,
Pha còn Dung lên Đông Mòn, Hon là đi Quang lại là Khan Chua Tung Tòng, Khân xin trái trung lao Hà Lèn, Con thực hiện hắn khi tè xe liên về chế chua hắn phần còn. Lúc này bê chế băng người báo về hắn xuất hiện, tất Hon là lúc nào chúng lo lắng BTN. Aku di sini, ye keking tentu tidak akan apa-apa. Mari kita lihat, sialan kau, kenapa belum ada yang datang? Pergilah mandi. Pada titik ini, jika kau mati garis keturunan Ketua Agung pasti akan menyelamatkanku. Jika kau tidak mati, aku akan mati tanpa keraguan setelah menggunakan teknik terlarang. Demi masa depan, jangan salahkan aku karena bertarung sampai mati. Tetua Agung, lihat lagi, bajinganmu hancur. Aku tidak berniat membunuhmu, namun kau berniat membunuhku. Seorang pria terhormat membalas kebaikan dengan kebaikan. Sekarang sudah sepantasnya membalas kebencian dengan ketulusan. Dia membunuh kembali kultivator tanah itu. Dia benar-benar masih seorang kultivator pedang. Sekte atas. Kekuatan sekte atas. Benar-benar tak terduga. Semua orang di sini. Siapa lagi yang membutuhkan tamu kehormatan ini? Untuk dibimbing sedikit. Meskipun kultivasi tamu kehormatan Ye rendah, namun kekuatannya luar biasa. Hari ini saya beruntung menyaksikan Tuan Muda Ye tampil di depan umum. Maka saya tidak memerlukan Tuan Muda untuk menunjuk lagi. Jika demikian, Tuan Muda ini akan mundur terlebih dahulu. Kekhawatiran saya adalah bahwa gelar Anda sebagai sekte terkemuka saat ini, ranah pemurnian Ki nomor 1, mungkin akan berganti pemilih. Sangat kuat, namun masih kurang. Dalam kompetisi besar, tantangan Zhang Lin terhadapku kemungkinan besar diprovokasi oleh orang lain. Lagi pula, jelas sekali dia ingin membunuhku. Jadi pembunuhan terang-terangan terhadapku kali ini, apakah ada hubungannya dengan pembunuhan sebelumnya? Apakah ada hubungannya? Aku tidak tahu Nona Peri datang larut malam. Ada urusan apa? Melihat wanita cantik di bawah bulan. Semakin dilihat semakin bersemangat. Guru Guo tidak pernah berbohong padaku. Sudah cukup melihatnya. Nona Peri, apakah ada pengaturan? Ikuti aku. Seseorang ingin bertemu denganmu. Sudah selarut ini ingin bertemu denganku. Bagaimana kalau besok? Masuklah. Seseorang menunggumu di dalam. Ini adalah tebing Fei Luan. Tempat kultivasi kepala pavilion Biluan. Mungkinkah kepala pavilion ingin menemuiku? Lumayan. Tubuhmu jauh lebih kuat daripada 2 tahun lalu. Bibi kecil. Dasar anak nakal. Sudah 2 tahun tidak bertemu, kenapa jadi lebih licik begini? Mohon maafkan kelancangan saya, kepala pavilion. Jangan tegang, hanya saja saudari junior Jing memberitahuku tentang bagaimana Tuan Muda Ye menunjukkan kehebatannya dalam kompetisi besar sekte beberapa hari lalu. Karena penasaran, jadi aku memintanya memanggilmu kemari untuk bertemu. Terima kasih atas perhatian Anda, kepala pavilion. Terima kasih atas perhatian Anda, kepala pavilion. Aku hanyalah seorang kultivator tingkat menengah Ki refining. Tidak ada pencapaian besar. Tuan Muda, jangan merendahkan diri. Akar spiritual ganda yang dimodifikasi secara pasca natal. 2 set teknik tinju yang tampaknya bukan barang biasa dari junior sister Jing. Dan ternyata juga seorang kultivator pedang. Kira-kira rahasia apa lagi yang dimiliki Tuan Muda? Yang disembunyikan? Apakah aku sudah ketahuan? Apa maksud Nona Pavilion? Aku ingin bertanya, Tuan Muda, apa alasan sebenarnya kau diatur oleh sekte atas ke Pavilion Biluan? Bagaimanapun dengan bakat Tuan Muda seperti itu, bahkan di sekte atas, pasti dia akan menjadi prioritas pelatihan. Nona Pavilion, apakah kau mencoba menguji maksud sekte atas? Memang benar, sekte atas membiarkannya muncul di Pavilion Biluan dengan citra 10 keabadian yang tidak bisa berkultivasi. Sudah pasti direncanakan sejak lama. Tuan Muda, apakah ada pelindung berada di Pavilion Biluan bersama? Pelindung, Tuan Muda tidak perlu menyembunyikannya lagi. Saat kau masuk saat kompetisi besar, di dalam arena telah terbuka ranah spiritual yang hanya bisa digunakan oleh alam inti emas. Hal ini, Ketua Agung Lin Zhao dan saudari junior Jing sama-sama menyaksikan. Ranah spiritual, minum aku bisa memastikan di dalam tebing Fei Luan. Kan tidak ada orang lain. Kau ternyata bisa menggunakan ranah spiritual.
Serangan percobaan ini hampir membuatku mati ketakutan. Tuan Pavilion, meskipun aku tidak begitu yakin tentang ranah spiritual yang kau sebutkan, namun teknik kultivasi yang aku kembangkan memang akan mengaktifkan sebuah formasi. Aku pikir mungkin itu yang membuat kalian salah paham. Oh, ternyata ada teknik kultivasi seperti ini, mirip dengan perasaan yang dihasilkan oleh alam roh, tapi memang bukan alam roh. Kemampuan untuk menolak energi spiritual yang masuk dari luar. Tuan Pavilion, jika tidak ada hal lain, maka aku akan kembali, tidak mengganggu kultivasi Tuan Pavilion. Bagaimanapun di depan seorang wanita yang kekuatannya jauh di bawah, dan yang sama sekali tidak dia pahami. Jika bisa mengurangi satu momen, tidak akan berlama-lama sedetik pun. Kakak senior, bicara serius, Tuan Muda Ye, alam rahasia Xuan Ling di Yuan Mingzu akan segera dibuka. Seleksi sekte kali ini juga untuk mempersiapkan hal ini. Sekarang, karena kamu juga berada di alam Ki Pemurnian, aku ingin kamu bertanggung jawab memimpin murid-murid sekte untuk berpartisipasi dalam perjalanan ke alam rahasia ini. Bagaimana menurut Anda, Tuan Muda? Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Pavilion. Tetapi kultivasi saya masih singkat. Kekuatan saya lemah, jadi masalah memimpin tim lebih baik diserahkan kepada orang lain. Dan saya akan membantu sebagai tamu kehormatan. Hanya membantu sedikit. Kalau begitu itu adalah kelalaian saya. Kalau begitu biarkan Yun Han dan Lin Zihua masing-masing memimpin satu tim. Tolong bantu Yun Han sedikit. Sesuai perintah Tuan Pavilion, mengetahui dari Junior Sister Jin, kau adalah tubuh roh ganda air dan kayu. Hari ini aku akan memberimu hadiah. Kedua teknik roh kelas menengah tingkat Xuan ini, awalnya adalah teknik pengikat dan pembunuhan atribut kayu. Awalnya adalah tusukan es atribut air. Meskipun keduanya bukan teknik roh yang sangat berharga, namun keduanya sangat cocok dengan kultivasimu saat ini, sekaligus cocok dengan atribut bawaanmu. Terima kasih banyak atas hadiahnya, Tuan Pavilion. Kedua teknik roh ini memang benar sesuatu yang sangat kubutuhkan saat ini. Perjalanan ke alam rahasia Xuan Ling. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Yuan Yunhan. Tuan Pavilion bisa tenang saja. Sungguh pemandangan yang indah. Sayang sekali tidak ada teh. Teknik mengendalikan air dari makhluk kecil ini jauh lebih kuat dari bola air bikinan kultivator biasa. Bukan hanya sedikit, dan ternyata itu seekor kucing. Ini pasti bukan kesempatan pertama yang kudapatkan di sini. Di alam rahasia ini, bagaimana bisa kubiarkan kau pergi begitu saja? Kucing ini, jangan-jangan ini Tom dari kartun kucing dan tikus di kehidupan lampau, yang melakukan perjalanan waktu ke sini. Teknik ini benar-benar seperti lulusan Dongfang baru. Kucing kecil, tuanmu, ada di sini? Aduh, aku malah mencoba berkomunikasi dengan seekor kucing kecil. Aku terlalu banyak berpikir. Kau bicara tentang aku. Siapa yang berani bermain-main? Kenapa tidak muncul dan bertemu? Aku ada di depanmu, anak muda berambut kuning tak tahu diri. Nak, aku sarankan kau segera mundur. Jika tidak, hari ini aku akan menjadikanmu santapan. Oh, benar saja kau kucing kecil. Berani menakut-nakuti tuan muda ini. Apa kau makan ikan sekalian? Menelan air sampai ke otakmu? Bagaimanapun ini pertama kalinya berinteraksi dengan hewan di dunia ini. Lagi pula ini di alam rahasia. Bagus sekali, anak muda berambut kuning cerewet. Aku berdiri di depanmu. Lihatlah betapa miripnya aku dengan masa lalu. Kau bajingan, terlalu banyak menonton video merusak orang. Kapan kau akan menambahkan musik latar sendiri, sialan? Ada apa? Aku terkejut dengan auraku. Aku sedang bersiap membuat arak tulang harimau. Kau datang sendiri, kucing putih kecil. Ada kata-kata terakhir. Aku hanyalah binatang roh di sini. Tidak pernah menyakiti siapapun. Senior, tolong lepaskan aku. Tingkat kultivasimu berapa? Mengapa kau di sini? Kembali ke senior. Aku baru saja memasuki tahap akhir tingkat pertama. Dibandingkan dengan kultivator manusia, setara dengan tahap akhir alam pemurnian Ki. Kau bohongi aku. Kultivator di atas alam pemurnian Ki tidak bisa masuk ke alam rahasia ini sama sekali. Aku akan menelanmu hidup-hidup. Tai Chi, gerakan awan. Berani kau bertarung denganku secara langsung? Bukan soal berani atau tidak. Utamanya adalah mengapa aku harus bertarung langsung denganmu. Kalau begitu berani kau bertarung denganku secara langsung? Kau sebutkan dulu apa taruhanmu. Baru aku pertimbangkan. Aku tahu rahasia tempat ini. Tempat ini adalah tempat yang pernah ditinggali oleh seorang ahli tiada taraf. Dan meninggalkan warisan. Jika kau menang, apa yang kau inginkan? Aku menang. Kau kenyang dari tempat ini. Jangan datang lagi. Aku menang. Tentu saja aku akan memakanmu saat itu juga. Tapi aku ingin menambahkan sesuatu.
Jika aku menang, kau tidak hanya harus memberitahuku situasi di sini, tetapi juga harus menandatangani kontrak denganku, menjadi hewan peliharaan spiritualku. Anak muda berambut kuning, aku setuju denganmu, tetapi kau akan membayar mahal untuk kata-katamu. Aku ingin melihat kau punya hak apa. Berani-beraninya kau ingin menjadi tuanku. Kau akan tahu. 8 ekstrim. Sakit. Raja Neraka melempar tangan. Raja Tiran mematahkan perbatasan. Seni pembunuhan roh kayu. Lepaskan aku, kau manusia yang hina. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu aku melepaskan diri dari ikatan. Aku pasti akan memakanmu. HMPH, tusuk beku. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku kalah. Memang masih belum bisa. Kekuatan tubuh ini masih terlalu lemah. Sama sekali tidak tahan setelah diisi energi spiritual. Ledakan tinju 8 ekstrim. Siapa bilang pantat harimau tidak boleh dielus? Hari ini aku akan coba mencoleknya. Jangan bilang, pantat harimau kecil ini lumayan montok. Aku kalah, aku salah, aku mengaku kalah. Sejak awal, kenapa harus menderita begini? Ayo, tanda tangani kontrak jiwa. Setelah ini kau adalah hewan peliharaanku. Aku tentu saja akan melepaskanmu. Tidak perlu lagi bagian alis. Langsung saja ke Laut Roh. Manusia hina, kau begitu ceroboh. Lihat, aku menghancurkan Laut Rohmu dengan jiwaku. Kucing kecil, apa? Kau masih ingin bermain di Laut Rohku? Aku salah tuan. Jika mengakui kesalahan berdiri tegak. Jika dihukum berdiri tegak. Kesadaran yang baik. Hidup dan mati di tangan. Dalam sekejap mata. Inikah kontrak Tuan Buddha? Kontrak jiwa Tuan tercapai. Namun energi jiwamu terlalu kuat. Aku akan tertidur sementara. Jangan tidur dulu. Beritahu aku tentang kesempatan di tempat ini. Aduh, pukul dengan... Meong. Ternyata bambu-bambu ini, semuanya diukir dengan sesuatu yang seperti formasi. Kalau tidak, bagaimana bisa bertahan di dunia ini? Hanya seorang kultivator tingkat Ki refining. Benarkah bisa melakukan ini? Ini juga bukan solusi. Setiap kali bertarung dengan orang lain, aku selalu berlumuran darah. Bagaimana ini bisa diatasi? Meong, angin menggulung sungai dan danau hujan menggelapkan desa. Suara dari 4 gunung bergemuruh seperti ombak laut. Kayu bakar dari ranting pohon kecil lembut tikar bulu hangat. Aku dan kucingku tidak keluar rumah. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Ali. Tidak tahu di sini adalah tempat tinggal senior. Masuk tanpa izin. Mohon maafkan saya senior. Ya. Ya. Menjaga kolam dingin setengah hidup adalah kesalahan. Menimbang untung rugi kedua belah pihak kosong. Tulang terkubur salju bukanlah rencanaku. Hari ini menerobos kepompong menebas langit.
Tulang terkubur salju bukanlah rencanaku. Tampaknya, ini adalah yang disebutkan Ali. Kesempatan tersembunyi di sini. Bisa melihat pesan, berarti kamu telah memahami niat pedangku. Kamu menyaksikan masa lalu setengah hidupku, juga dianggap memiliki takdir denganku. Setelah bencana ini, meskipun aku telah melalui kesulitan, aku juga menerobos ke alam Yuan Ying karena ini. Di dalam kolam, aku juga ada di sini sebelum alam roh terbentuk. Pedang yang pernah kugunakan, jiwa pedang telah pergi bersamaku. Hanya tersisa embrio pedang, maka kuberikan padamu orang yang berjodoh. Orang itu berada di alam roh terbentuk, tetapi di dalam alam rahasia Xuan Ling. Bukankah hanya alam pemurnian Qi yang bisa masuk? Mungkinkah orang itu adalah pencipta alam rahasia ini? Mungkinkah aku harus turun untuk mengambilnya? Tidak benar. Generasi ke-9 pemegang pedang. Mengapa kau begitu lemah? Tingkat kultivasimu terlalu rendah, bahkan belum mencapai alam pembangunan fondasi. Kau benar-benar telah memadatkan benih hati pedang. Membangunkanku, hati pedangmu bagus, tetapi laut rohmu tidak tahan siksaan seperti ini. Ada apa? Kenapa aku merasa aku akan mati? Raungan. Ya Tuhan, aku hanya mendekat. Kenapa aku merasa dia akan menebas aku? Tidak peduli, bahkan jika aku berdarah seperti ini, aku akan mati kehabisan darah. Setelah ribuan tahun, akhirnya ada yang memahami hati pedangku. Menarik. Di usia semuda ini ternyata ada niat pedang yang begitu kuat di dalam tubuhnya. Hanya melihat situasi ini, aku khawatir tubuhnya tidak akan sanggup menahannya lagi. Sisanya, tergantung pada keberuntunganmu. Bagus sekali. Takdir yang mendalam. Ternyata seorang ahli alam luar biasa yang bertindak untukmu, mengarahkan niat pedang kacau itu, dan menyatukannya dengan pedangmu. Bisa dibilang aku menemukan wadah sementara. Kau hidup. Selamat kau resmi menjadi penjaga pedang generasi ke-9. Dan aku bisa dibilang masih hidup. Bisa dibilang masih hidup. Ini juga bisa dibilang rahasia garis keturunan penjaga pedang kita. Aku sekarang hanyalah satu dari 9 jiwa yang tersisa. 8 jiwa lainnya tersebar di 8 benua lain dari 8 penjuru. Mengapa kau terpecah seperti ini? Aku sekarang tidak lengkap. Banyak ingatan juga tidak lengkap. Aku hanya samar-samar tahu. Itu adalah pertempuran besar. Pertempuran besar itu membuat benua 8 penjuru terpecah menjadi 9 wilayah. Dan tubuh pedangku berubah menjadi debu. Jiwa pedang terpecah menjadi 9. Benua 8 kehancuran karenanya terbagi menjadi 9 wilayah. Pertarungan level apa ini? Pemegang pedang generasi terakhirku begitu kuat. Generasi terakhir, kau salah paham. Pertempuran besar itu dilakukan oleh pemegang pedang generasi pertama. Generasi terakhir masih jauh. Apa maksudmu? Sejak generasi pertama, kau hanyalah sisa jiwa. Benar, beberapa pemegang pedang juga pernah menemukan sisa jiwa lainnya. Namun tidak pernah berhasil mengumpulkan 9 jiwa pedang. Ya, ini adalah siklus tanpa akhir. Agak menyedihkan. Bolehkah hamba tahu nama senior? Namun hamba mendapatkan kesempatan yang ditinggalkan oleh senior. Ye Yiqing berterima kasih banyak. Jika aku bisa bertemu dengan senior di masa depan, aku pasti akan berterima kasih secara langsung. Di dalam pedang ini, ada ruang yang bisa menyimpan barang. Ini jauh lebih besar dari kantong penyimpananku. Karena pedang ini belum punya nama sekarang. Ada teknik pedang King Feng, maka pedang ini akan dinamai pedang King Feng. Huang Tua, bagaimana teknik pedang ini? Lumayan bagus. Teknik pedang tingkat Xuan kelas atas akan mencapai tingkat Ling. Huang Tua, kau tahu banyak sekali. Huang Tua, bantu aku melihat di mana letak kesalahanku. Bagus, berikan petunjuk. Metode kultivasi ini sungguh ajaib dan bahkan bisa memancarkan domain spiritual. Ini adalah domain spiritual milikku. Benar, meskipun asing, namun ini memang domain spiritual.
Dan itu adalah domain spiritual tingkat tinggi. Tentu saja formasi Tai Chi Bagua itu tingkat tinggi. Sayangnya, aku belum menemukan lebih banyak kegunaannya. Melihat situasi ini, sepertinya akan ada badai mendadak lagi. Petani ini berkultivasi setengah hari. Kulitnya masih belum cukup tebal. Air hujan memukul wajah itu sakit. Kenapa tidak menggunakan energi spiritual untuk melindunginya? Seseorang tersambar petir di udara. Seharusnya seorang kultivator. Apakah alam Ki Refining saja bisa memicu malapetaka surgawi? Bakat macam apa yang menentang surga ini? Orang bilang orang yang disambar petir bukanlah orang baik. Paling buruk dia pasti orang yang bersumpah palsu. Jika aku pergi menyelamatkan orang itu, apakah itu tidak pantas? Aku tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Apakah seseorang baik atau tidak? Kita lihat saja nanti. Kau baik-baik saja? Hahaha. Kau baik-baik saja? Perlu bantuan? Disambar petir sampai bodoh. Kau benar-benar menarik. Hanya membuka mulut tanpa suara. Membuatku menebak di sini. Kau barusan tidak bisa mendengarku bicara? Astaga, tadi aku terkejut disambar petir. Suara petirnya agak keras. Telingaku jadi kurang pendengaran. Mau cari tempat berteduh dari hujan? Omong kosong. Kalau ada tempat berteduh, kenapa berdiri di sini? Benar-benar wanita yang luar biasa. Seolah-olah aku berhutang padamu. Teman Tao, ikuti aku. Ada apa? Bukankah kamu bilang cari tempat untuk berlindung dari hujan? Mari kita singgah di kaki gunung. Baiklah, silakan masuk. Benar-benar calon wanita cantik. Dibandingkan dengan pria kecil hitam yang disambar petir di tengah hujan sebelumnya. Benar-benar sangat berbeda. Kau sudah bangun. Selamat pagi. Aku belum menanyakan namamu. Namaku Lei Xinchai. Kalau begitu Nona Lei, aku harus pergi. Selamat tinggal. Kakak akan pergi bersamamu. Mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Kita sudah memasuki wilayah Gunung Guntur. Gunung Guntur. Kau tidak tahu Gunung Guntur. Kau pasti tahu dataran api mengalir. Aku terpisah dari teman-temanku begitu memasuki alam rahasia. Memang tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di alam rahasia. Tidak apa-apa, ikuti saja kakak. Ini juga sebagai balasanmu. Ada orang. Bukan manusia. Kenapa kau memaki orang? Tuan, aku bilang, yang baru saja menyerang bukanlah manusia. Saat itu aku melihat seekor anjing, seolah-olah memiliki wajah manusia. Ia melancarkan serangan angin, lalu melesat rendah dan kabur. Anjing berwajah manusia. Jelaskan, tempat ini adalah Gunung Jilei. Ada 3 binatang roh yang terwujud dari energi roh sumber. Masing-masing terwujud dari energi roh sumber angin. Anjing berwajah manusia. Ular bersuara yang terwujud dari energi roh sumber petir. Kepiting raksasa yang terwujud dari energi roh sumber air. Jadi yang baru saja kulihat adalah anjing berwajah manusia. Pasti begitu. Di tempat ini selain dia, tidak akan ada makhluk lain yang tumbuh seperti itu. Ke arah mana kau melihatnya tadi? Ia ke arah puncak gunung. Kejar. Ali, kau cepat. Dasar bajingan, tidak berani menyerang langsung. Terus-menerus melakukan serangan diam-diam. Seharusnya sudah kena. Teknik bola api. Bola api, bukan serangan Mingxi. Gerbang Sensu, Hua Hongyu di sini. Boleh saya tahu siapa teman Tao itu? Pavilion Biluan. Ye Yiqing. Ternyata teman Tao dari Pavilion Biluan. Oh, ternyata Nona Lei juga ada di sini. Kilatan petir tadi. Kupikir itu ulah Nona Lei. Lalu pedang es tadi. Apakah Nona Hua yang melakukannya? Pasti Anda adalah tamu kehormatan yang menetap di Pavilion Biluan. Tuan muda Ye kan? Hanya nama belaka. Nona Hua ternyata tahu. Tuan muda bercanda. Pavilion Biluan dan Sekte Sengo kami berjauhan di utara dan selatan. Telah bersekutu selama bertahun-tahun. Sebagai murid Sekte Sengo, seharusnya aku tahu, kabutnya sangat tebal. Nona Hua, maukah Anda berjalan bersama? Kalau begitu mari kita mendaki bersama. Bagaimanapun kedua sekte kita juga sekutu. Untuk merawat Tuan muda Ye sedikit. Sudah sepantasnya, adapun Nona Lei, siapa yang peduli untuk bersama kalian? Tuan muda Ye, ayo pergi. Ini membuatku harus memilih. Kalau begitu terima kasih peri. Tapi aku juga sudah berjanji pada Nona Lei.
Berjanji untuk menjelajahi alam rahasia bersama. Selamat tinggal. Di sana seharusnya tempat ular guntur berada. Ular guntur dapat mengumpulkan awan petir. Tidak bisa. Tempat sekte. Ular guntur menyerang dengan petir dari dirinya sendiri. Namun belum pernah terdengar memiliki awan petir yang menyertainya. Menurut informasi yang diberikan sekte kami, seharusnya berada di kaki Gunung Jelei. Bisa menemukan anjing berwajah manusia. Naik lagi. Ada kepiting raksasa di bagian tengah. Ada ular bersuara di puncak. Kami melacak anjing berwajah manusia ke gunung. Kemudian kami bertemu kabut tebal. Selain serangan mendadak dari anjing berwajah manusia, tidak ada serangan lain. Adapun kepiting raksasa, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Mungkinkah mereka berkumpul bersama? Tuan, sepertinya ada bayangan bergerak di sana. Berani-beraninya mempermalukanku dengan petir di depanku. Hari ini aku pasti akan mencabik-cabikmu. Menjadi abu. Nona Hua, 3 binatang roh lawan bergabung. Sekarang kami juga 3 sekte bergabung. Saran saya adalah menahan 2, fokus membunuh 1, kemudian kalahkan 1 persatu. Bagaimana menurut kalian? Aku tidak punya pendapat. Kami akan mengikuti saran Paman Ye. Kepiting raksasa adalah perwujudan roh air. Biarkan gerbang Sengok kami yang membunuh. Kakak Hua, kalian bisa bergerak dengan tenang. Kami akan menahan anjing berwajah manusia. Formasi Lingsu, kamu memiliki atribut es. Hari ini aku akan membunuhmu dengan es. Tebasan retakan es. Sudah kubilang, aku akan membunuhmu dengan cepat. Kakak Hua, hati-hati di belakangmu, cepat menghindar. Duri es. Tujuh pedang 1 pembunuhan. Sang Raja mematahkan perbatasan. Harimau buas mendaki gunung. 8 tingkat lilitan besar. Raja neraka mengayunkan tangan. Tangan awan Tai Chi. Ye Yiki. Kau bajingan. Kau gadis harimau kecil. Petir setebal itu, kau juga melawannya. Kakak pernah bilang pasti melindungimu. Kau bocah keras kepala. Bilang es sepanjang itu, kau juga maju. Kita pergi menyembuhkan luka dulu. Ini pil King Suang. Efeknya sama dengan pil Fei Yuan 3 putaran. Ini diberikan oleh guru. Kau pakai saja. Ternyata kekuatan roh kayu dipadukan dengan bahan obat teratai. Ternyata bisa menutup dengan cepat. Jalankan teknik kultivasimu. Energi spiritual mengalir ke seluruh tubuh. Bisa menyerap kekuatan obat ini lebih cepat dan lebih baik. Cacing kecil, pilihannya adalah mengakhiri hidupmu sendiri, atau aku akan membelahmu menjadi 8 bagian. Ah! Benda ini terlalu kuat, masih tidak bisa putus. Tombak naga angin menusuk.
Murid junior Yuan, mundur dulu. Plot yang familiar ini. Orang lain bertarung, kau menerobos. Bodoh. Tombak balik kuda. Bagaimana? Masih merasa bisa mengendalikan situasi. HMPH. Angin menggulung awan sisa. Binatang, hari ini aku akan mematahkan ekormu. HMPH, memang gerakan palsu. Lalu tujuan sebenarnya, apa itu sebenarnya? Ia memakan teman-temannya. Cacing kecil, sekarang teringat makan. Mencari gara-gara. Ia memaksakan penggabungan kekuatan roh air dan roh angin. Semua orang serang bersamaku. Tidak boleh membiarkannya selesai bergabung. Badai petir, tombak naga penembus angin, pedang 7 pembunuhan. Kakak senior Hua, aku punya firasat buruk. Ini bukan mimpi. Ini adalah kulit ular. Tubuh kosong itu sudah lama tidak memiliki darah esensi. Kulit ular. Benda ini akan bangun. Mundur. Bagaimana Ye Yiqing? Dia menerobos.